Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Kali ini selamat datang di YouTube channel kami kembali. Kali ini saya ingin membahas tentang new normal pasca COVID-19. 3 bulan sudah bangsa kita, bukan hanya bangsa kita, tapi dunia mengalami nama saya pandemi COVID-19. 3 bulan semua orang ditahan di rumah, tidak bisa kemana-mana. Yang biasanya beraktivitas ke sekolah, yang biasanya beraktivitas ke kantor, itu tidak bisa melakukan apa-apa. Yang biasanya orang bekerja di lapangan juga tidak bisa melakukan apa-apa. Semua harus work from home. Sebenarnya nggak enak. Kita yang biasanya aktivitas, kita yang biasanya melakukan aktivitas di luar, yang biasanya bertemu dengan teman, bersosial, karena kita adalah makhluk sosial, kita dipaksa untuk di rumah. Kalaupun bertemu teman-teman via Zoom, via WhatsApp video call, itu nggak enakin karena kita adalah makhluk sosial. Sekarang mulai masuk namanya pasca pandemi COVID-19, di mana orang-orang biasa bilang new normal. Artinya kalau kembali normal itu kayaknya tidak mungkin. Tapi yang orang bicara sekarang adalah new normal, kehidupan yang baru, di mana yang dulunya kita biasanya di jalan, hidup boleh dibilang tanpa aturan, berkendaraan bebas, polusi di mana-mana. Kali ini kita dipaksa hidup sehat. Ada sisi baiknya COVID-19 ini, di mana tadinya secara pribadi kayak saya dan istri, kita adalah wira swasta, istriku adalah pekerja. Biasanya kita jarang bertemu dengan anak. Paling ketemu sama anak itu biasanya hari Sabtu atau Minggu kita biasa berinteraksi. Selebihnya Senin sampai Jumat kita jarang melakukan aktivitas. Sekarang semenjak adanya COVID-19 kita kembali bisa berkumpul keluarga, menikmati bekerja bersama-sama keluarga, makan sama-sama keluarga. Itu sesuatu yang sisi baik dari COVID-19. Sisi baiknya ya kawan. Sisi tidak baiknya ya banyak orang mulai ketakutan dengan apa itu namanya penyakit COVID. Sebenarnya penyakit COVID itu bukan, sebenarnya menurut saya secara pribadi itu bukan suatu penyakit yang boleh dibilang luar biasa. Banyak penyakit-penyakit lain yang luar biasa menakutkan yang sekali sekali kena orang mati. Contohnya seperti TBC, demam berdarah. Tapi kita bisa jalani semuanya itu kok. Kenapa kita harus takut dengan COVID-19? Lalu kita harus pusing dengan bagaimana kehidupan pasca COVID-19 yang dibilang new normal tadi. Kita hadapi aja seperti kita menghadapi penyakit-penyakit lainnya. Kita hidup normal biasa-biasa saja, lalu pola hidup yang sehat. Ada sisi baiknya yang biasa tadi mungkin kita sembarangan, makan sembarangan, tidak pernah cuci tangan, kita mungkin tidak pernah memperhatikan kesehatan kita, hidup sembarangan. Sekarang kita hidup jauh lebih sehat. Semuanya kita pola hidup jauh lebih sehat. Tapi jangan takut guys. COVID-19 itu sebenarnya tidak seseram yang dibayangkan banyak orang. Itu sama seperti penyakit-penyakit flu biasa. Kalau badan kita bagus, badan kita kesehatannya cukup, kita nggak mungkin tertular penyakit COVID-19 kok. Percaya deh, Tuhan sudah kasih tubuh kita itu badan yang luar biasa hebat, yang luar biasa antibodi kita biasa berhadapan dengan virus-virus berat. Banyak penyakit-penyakit sebelum COVID-19 itu seperti MERS, SARS, itu yang beberapa tahun yang lalu yang dulu dibilang orang penyakit mematikan langsung kena orang langsung meninggal, kita bisa lewatinya kok. Jadi nggak usah takut guys bahwa COVID-19 itu bisa membuat kita juga seperti penyakit-penyakit lain kita bisa beradaptasi kok. Tubuh kita bisa beradaptasi dengan virus tersebut. Memang saya juga, kalau banyak orang bilang adalah COVID-19 adalah konspirasi, ada benar juga. Karena di era media ini sesuatu sebenarnya COVID-19 itu tidak menakutkan, tapi media seringkali memblow up berita-berita tersebut di media sosial. Itu sebuah COVID-19 itu sesuatu yang menakutkan, di mana awal-awal orang terkena COVID-19 berawal dari Wuhan, China maupun masuk ke Indonesia di bulan Februari. Saat itu banyak di videoin orang di YouTube maupun di media-media mainstream lainnya, ada orang tergeletak, jatuh di jalanan, lalu seperti orang penyakit ayan, menggelepar-gelepar, orang tidak ada yang mau nolong. Tapi dalam perjalanannya tidak saya lihat lagi bahwa ada pasien yang seperti itu. Ayo, come on guys.
Jangan kita terlalu takut dengan penyakit COVID-19 ini. Jaga kesehatan perlu, hidup sehat harus, tapi jangan itu membuat antibodi tubuh kita semakin menurun karena kita ketakutan dengan penyakit COVID-19 tersebut. Kita harus yakin, kita harus pesimis bahwa penyakit itu biasa, seperti penyakit-penyakit mematikan yang lainnya. Kalau kita apple to apple dengan penyakit-penyakit lainnya, mungkin tingkat kematiannya ada yang jauh lebih hebat daripada penyakit COVID-19. Kalau kita, mungkin karena saya bukan dokter dan saya belum melakukan riset seperti itu, tapi saya yakin kok ada beberapa penyakit yang tingkat kematiannya jauh lebih mematikan dibanding penyakit tersebut. Kita boleh lihat dari berapa banyaknya kasus, lalu banyaknya orang sembuh, dan banyaknya orang yang meninggal, itu dari total penduduk Indonesia mungkin sekitar 0,0 sekian persen saja korban tersebut terjadi. Jadi come on guys, kita nggak perlu takut. Kita harus hidup biasa, jaga kesehatan. Ya kalau pemerintah bilang punya protokol kesehatan ya kita ikutin lah. Tapi kalau kita jangan terlalu saklek juga, kaku, susah juga kita beradaptasi dengan lingkungan. Susah seperti saya yang biasa dalam pekerjaan saya beradaptasi dengan klien-klien saya. Susah saya kalau harus berseperti itu, ngomong sama orang harus selalu pakai masker. Dari sisi saya juga pakai masker selama saya beraktivitas misalnya 8 jam di jalan, beraktivitas selalu menggunakan full masker, itu justru akan menyiksa tubuh saya. Jangan-jangan saya sih nggak kena COVID-19, tapi saya kena gagal pernapasan. Kenapa? Karena hidup saya selalu pakai masker gitu loh. Ya kita jangan terlalu takut-takut gitu juga lah. Kita nikmatin saja, kita berpikir positif, juga jangan terlalu juga ditakut-takutin oleh apa kata banyak orang, biasa saja lah. Tetap semangat ya guys. Salam sehat. New normal biasa, dan jangan berpikir untuk hidup normal lagi. Kita hidup di normal. Jalanin aja. Percaya tubuh yang Tuhan kasih itu dalam hidup kita itu punya antibodi sendiri untuk menghadapi banyak macam virus. Jangan pernah takut. Percaya bahwa kita bisa, dan percaya jangan penyakit itu membuat bangsa kita terpecah belah. Jangan penyakit tersebut membuat bangsa kita menjadi hancur. Tapi percaya dan optimisme. Kita bisa. Indonesia pasti bisa, kita bisa. Dan percaya, NKRI harga mati.